Nikmat dulu apa saya kasih sedikit ini ya, pandangan bird eye of view ya. Ini di berita 4 bicara mengenai proses hayat melalui mati dan bangkit untuk menghasilkan pelipat gandaan. Nah, setelah saya menikmati ini topik utamanya sebenarnya adalah berbicara mengenai mencari Kristus di dalam kebangkitan. Jadi dalam Yohanes pasal 20 itu ada 3 jenis orang yang mencari Kristus. Ya, tipe yang pertama adalah murid-murid yang malas. Tipe yang kedua adalah Petrus dan Yohanes. Dan jenis yang ketiga adalah Maria Magdalena. Murid-murid yang malas itu tidak memiliki wahyu, tidak memiliki pengalaman. Tetapi Petrus dan Yohanes, dia memiliki wahyu, dia memiliki penemuan, tetapi tidak memiliki pengalaman. Nah, berbeda dengan Maria memiliki wahyu, memiliki pengalaman, memiliki penemuan. Nah, saya ada hal yang khusus mengenai Maria Magdalena ini menjadi satu teladan bagi kita untuk mencari Kristus. Nah, kalau para saudara biasanya sangat kuat di dalam kebenaran objektif, tetapi para saudari biasanya lebih kuat dalam pengalaman subjektif. Nah, Tuhan kita sekarang secara fakta sudah bangkit. Nah, tentu menjadi satu hal yang perlu kita alami adalah kebangkitan Kristus. Nah, jadi kita jangan seperti murid-murid yang malas karena kemalasannya tidak mencari Tuhan, tidak pergi, akhirnya tidak menemukan Tuhan. Jangan juga seperti Petrus dan Yohanes, mereka tahu Tuhan pasti bangkit, mereka datang ke kubur itu, dia tahu kain kafan sudah lipat, ya, kain kafan ya, terus sapu tangan juga sudah dilipat, dirapikan, tetapi mereka berhenti di situ saja, tidak ngotot, tidak memiliki keteguhan hati. Tetapi Maria Magdalena, ya, dia ngotot, ya, dia datang pagi-pagi ke sana, terus dia tidak menemukan Tuhan, dia panggil murid-murid, dia balik lagi ke sana, dia tungguin di kubur. Akhirnya karena melihat Maria begitu mengasihi Tuhan, akhirnya mau tidak mau Tuhan menunjukkan dirinya kepada Maria. Ya, nah Maria ini ketika mendengar suara Tuhan, dia langsung mengerti bahwa itulah Tuhan. Nah, inilah contoh seorang yang benar-benar mencari Kristus dalam kebangkitan. Tetapi kalau Maria tidak ngotot, tidak dengan sungguh-sungguh, dia tidak mendapatkan kesegaran dari kebangkitan Tuhan ini. Jadi, inilah pengakuan Tuhan di atas diri kita. Ya, fakta Tuhan sudah bangkit, tetapi kita perlu mencari Dia lebih dalam. Ya, perlu mencari Dia lebih ngotot supaya apa? Kita menemukan kebangkitan ini. Karena kebangkitan ini mudah dibicarakan, tetapi sulit untuk dialami. Ya, jadi dalam pengalaman menurut saya melihat bahwa ternyata mencari Tuhan itu sangat berhubungan dengan karakter kita. Dari sekian murid, ya, 11 murid saat itu hanya 2 murid yang mencari Tuhan. Ya, hanya Petrus dan Yohanes. Yang lainnya pada kemana kita nggak tahu ya. Nah, tapi di antara para murid-murid juga malam hanya Maria yang benar-benar mengalami Tuhan. Dan ketika Maria menemukan Tuhan, dia mengatakan, saya sudah melihat Tuhan. Nah, ini yang perlu. Saya sudah melihat Tuhan. Nah, dia menyampaikan kepada Maria, kepada murid-murid. Jadi ketika kita ada pengalaman dengan kebangkitan Tuhan, otomatis kita akan bersaksi. Saya sudah melihat Tuhan. Nah, kenapa kita dalam pelayanan kurang? Kenapa tidak ada beban di dalam sidang-sidang? Kenapa tidak begitu kuat untuk memikul sidang? Ya karena tidak mengalami kebangkitan Tuhan. Jadi di sini perlu pagi-pagi sekali seperti teladan di Alkitab, pagi-pagi buta malah Maria ya, untuk datang mencari Tuhan. Mencari Tuhan tentunya apa? Di dalam kebangkitan. Jadi jangan fokus dengan pengetahuan Alkitab, tapi fokus kepada pengalaman akan kebangkitan Tuhan. Makanya di dalam menuntut Tuhan itu 2 baca itu sangat penting. Ya, karena melalui 2 baca
kita melatih roh kita menjamah kebangkitan itu sendiri. Ya, jadi 3 jenis tipe orang yang mencari Tuhan, kita tentunya mau menjadi seperti Maria Magdalena. Ya, jadi kalau kita hanya menggunakan pikiran kita, apalagi kalau kita malas, digaransi tidak akan bisa menemukan Tuhan. Ya, tidak akan bisa. Hanya itu dalam angan-angan saja. Jadi perlu ngotot, perlu teguh hati seperti Maria, datang, ya, kalau boleh dikatakan ngeyel, ya perlu ngeyel, perlu ngotot untuk mencari Tuhan di dalam kebangkitan. Ya, sampai seperti Maria mengatakan, saya sudah melihat Tuhan. Amin. Witness sudah melihat Tuhan. Nah, berita yang kedua itu berbicara mengenai hayat Tuhan di dalam kebangkitan. Ya. Setelah Tuhan bangkit, dia pertama-tama yang menikmati kebangkitan Tuhan, kesegarannya adalah Bapa itu sendiri. Jadi kebangkitan Tuhan itu sangat semerbak, ya, sangat bau. Ya. Ketika berbicara kesegaran kebangkitan Tuhan ini, saya teringat dengan aroma kopi. Ya. Jadi kalau kopi baru dibuka, baru dipanggang itu aromanya itu bisa memenuhi ruangan. Ya. Jadi kesegarannya kopi itu sangat segar dan itu bisa memenuhi ruangan. Saya merasakan mungkin kebangkitan Tuhan jauh lebih dari situ, ya, sangat menyegarkan, dan ini juga menyegarkan Maria. Dan hayat kebangkitan itu adalah hayat yang sangat segar, ya, hayat yang sangat menyegarkan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hayat kebangkitan ini, hidup kita segar, orang yang di sekitar kita juga segar. Dan ini semerbaknya, baunya itu sangat harum, sangat menyegarkan, sangat membuat orang mengalami kebangkitan. Ya, hayat kebangkitan Tuhan itu ketika murid-murid berkumpul saat itu, ya. Nah, ini namanya bersidang, ya. Jadi mengapa kita perlu bersidang di hari ke-8 atau di hari kebangkitan Tuhan, di hari Tuhan, itu sebenarnya satu hal adalah untuk mengalami kebangkitan itu sendiri. Nah, saat itu murid-murid mengatakan, kami sudah melihat Tuhan. Jadi hayat kebangkitan ini, ruangan ditutup semua, ya, tapi Tuhan itu bisa masuk ke dalam ruangan itu, tapi luka-lukanya, bekas-bekas lukanya, paku sama tombaknya itu masih kelihatan. Kita tidak bisa menjelaskan, ya, tapi hayat kebangkitan seperti itu. Nah, kita pun nanti kalau sudah dibangkitkan, kita memiliki hayat yang sama. Tapi kita bisa membedakan mana itu mama, mana itu witness. Itu kita bisa bedakan, ya, mana saya, ya. Bekas-bekasnya masih ada, ya, tapi kita hayatnya berbeda. Nah, saat itu ketika murid-murid berkumpul, Tuhan berkata, saya mengutus kamu sama seperti Bapa mengutus saya. Itu mengutus adalah memberikan Roh Kudus ke dalam mereka. Ya. Jadi Tuhan mengembus mereka, diembusi, ya. Ketika diembuskan itu, Roh pemberi hayat ini masuk ke dalam murid-murid. Ini berbeda di Kisah Para Rasul pasal 2 karena ini adalah roh hayat, bukan roh pemberi hayat. Nah, ketika melalui kebangkitan, ada beberapa hal yang terjadi. Satu pihak, Tuhan itu menjadi roh pemberi hayat. Kedua, dia melahirkan ulangkan kita kembali. Ketiga, kita menjadi saudara-saudara Tuhan. Jadi Tuhan itu menjadi kakak sulung kita. Kita menjadi saudaranya Kristus. Ini hal yang ajaib, ya. Jadi para pencari Tuhan di dalam kebangkitan adalah memiliki hayat kebangkitan, harus memiliki pengalaman yang subjektif akan Tuhan itu sendiri. Jadi semua orang yang telah dilahirkan kembali itu sudah memiliki roh pemberi hayat. Nah, karena itu hari ini kita perlu menikmati ini, ya, kita perlu benar-benar menjadi orang yang mencari Kristus dalam kebangkitan. Saya merasakan di zaman situasi COVID-19 ini kita perlu ada di dalam kebangkitan. Jangan sampai situasi mengalahkan kita, ya, sama-sama berlatih, ya, sama-sama berjuang, ya, supaya apa? Kebangkitan ini benar-benar menjadi pengalaman kita. Di luar sana itu, ya, yang paling menakutkan sebenarnya bukan hanya virusnya, tapi kalau bagi kita yang bekerja, itu yang menakutkan adalah resesi ekonomi. Tapi tadi kita memiliki Kidung 13, ya, benar, 13, ya. Semua perluku Bapa yang sediakan, ya. Kesegaran Tuhan, kebangkitan Tuhan, kesegaran kebangkitan Tuhan patutlah menjadi keperluan kita yang sejati. Ya, jadi jangan sampai
resesi ekonomi, jangan sampai situasi ini mengendalikan kita. Kita dibawa dalam situasi maut. Kita harus melihat Tuhan sebagai pencari Tuhan dalam kebangkitan, bahwa apa? Kita bisa mengalami kebangkitan yang sesungguhnya. Ya, jadi saya merasa inilah keperluan kita. Ya, saya rasa cukup. Mari kita berdoa. Ya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, bahwa kami bisa mengalami kebangkitan-Mu. Tuhan, dapatkanlah kami semua Tuhan menjadi pencari Kristus dalam kebangkitan. Setengah situasi ini Tuhan, kami tidak mau dikalahkan oleh maut. Kami tidak mau dikalahkan oleh diri kami sendiri, daging kami Tuhan. Kami mau menikmati kesegaran kebangkitan-Mu. Tuhan Yesus, dapatkanlah kami seperti Maria, menjadi orang yang mencari Tuhan lebih dalam, menuntut Tuhan lebih jauh, sampai mendapatkan kesegaran kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang bangkit buat kami. Amin. Kami Ya. bahwa hari ini Amin. bisa bersatu dengan-Mu. Amin. Cahaya ada di dalam kami. Amin. Oh, dapatkan kami. Ya Dapatkan Tuhan. waktu kami. Amin. Serahkan hari-hari kami kepadamu. Ya Tuhan. Supaya kami bisa mencari Dikau dengan detik. Amin. Supaya kami bisa mendapatkan Ya. dan melihat Dikau secara real. Amin. Tuhan, dapatkan pengalaman Maria. Amin. Menjadi pengalaman kami. Amin. Serahkan keluarga kami kepadamu. Ya Tuhan. Serahkan anak-anak kami. Amin. Untuk melakukan segala sesuatu. Amin. Secara detail. Ya. Sehingga mendapatkan hasil yang real Tuhan. Amin. Oh, kami persembahkan juga kaum salehmu di Solo. Amin. Masa mengalami pandemi ini. Ya. Oh, dapatkan hati kami. Amin. Hati yang terus terpikat kepadamu. Amin. Yang mencari dan menemukan dirimu. Amin. Sehingga segala situasi yang di luar Ya. tidak membawa kami ikut lemah. Ya. Kami terus tetap menguatkan roh kami. Amin. Karena ada roh hayatmu Ya. dalam setiap kaum berimanmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan.